Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu yang saya hormati, pertama dan utama sekali mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan rasa syukur kita nikmatnya kehidupan ini bisa ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam tak lepas tak bosan kita kirimkan kepada junjungan alam, yakni arwah Nabi kita yaitu Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu semuanya, dalam kesempatan ini bersyukur kita hari ini masih diberi nikmat sehat sehingga kita bisa menghadiri sebuah acara yaitu menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif dari calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Bungo, khususnya dari SMP Negeri 2 Tanah Sepenggal. Dalam hal ini dipaparkan oleh Ibu Eli Bisnarti SPD dan Ibu Ika Prastia Wahyu Altriani. Baiklah, susunan acara kita hari ini pertama tadi adalah pembukaan, selanjutnya kata sambutan dari Bapak Kepala Sekolah kepada Bapak Kepala Sekolah Bapak Bimasri SAG MPDI, dipersilakan dengan segala hormat. Kepada Bapak, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati Bapak-bapak dan ibu-ibu majelis guru beserta karyawan tata usaha SMP 2 Tanah Sepenggal. Yang kami hormati calon guru penggerak angkatan ke-9 dari SMP 2 Tanah Sepenggal, Ibu Eli Bisnarti dan Ibu Ika Prasetya. Pertama-tama mari kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini, hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 akan dilaksanakan diseminasi pemahaman dan penerapan budaya positif sebagai tindak lanjut dari kegiatan calon guru penggerak yang ada di sekolah kita ini. Jadi ini adalah salah satu bentuk aksi nyata modul 1.4 yang akan dilaksanakan oleh kedua CGP kita ini. Kemudian mari sama-sama kita membaca salawat dan salam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, untuk meningkatkan waktu, mari sama-sama kita memberikan semangat ya kepada kita semua. Mudah-mudahan budaya positif di sekolah kita ini semakin lama semakin baik, semakin maju, dan intinya mudah-mudahan permasalahan-permasalahan yang kita hadapi di sekolah kita dalam menangani peserta didik itu dapat dengan menggunakan atau mewujudkan segitiga restitusi yang akan disampaikan oleh kedua CGP kita. Jadi dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, dengan resmi seminar diseminasi pemahaman dan penerapan budaya positif pendidikan guru penggerak angkatan 9 SMP Negeri 2 Tanah Sepenggal secara resmi kami buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi sambutan dari Bapak Kepala Sekolah sekaligus pembukaan acara kita pada hari ini. Semoga apa-apa yang diharapkan bisa tercapaikan. Amin ya rabbal alamin. Baik, selanjutnya kita masuk acara inti. Di dalam acara inti ini adalah pemaparan dari CGP kita. Yang pertama kami minta kepada Ibu Eli Bisnarti SPDI, maaf ya, dipersilakan dengan segala hormat. Baiklah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin khatamun nabiyyin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kepala SMP Negeri 2 Tanah Sepenggal,
Yang saya hormati Bapak Wakil Kepala Sekolah, seterusnya Bapak-bapak dan Ibu-ibu Majelis Guru, serta seluruh staf tata usaha SMP Negeri 2 Tanah Sepenggal yang sudah hadir di ruangan yang sangat kita banggakan ini. Baiklah Bapak-bapak dan Ibu-ibu, bahwa pada hari ini adapun tujuan kami mengumpulkan atau kita berkumpul di ruangan ini, kami ingin menjelaskan tentang dalam kegiatan kita, yaitu kegiatan diseminasi pemahaman dan penerapan budaya positif. Nah, di sini kami sebagai salah satu dari calon guru penggerak dengan saya Eni Pisnarti SPD IGR dan Ibu Ika Persedia WA SPD, kami akan memaparkan nantinya secara bergantian. Nah, saya merupakan calon guru penggerak angkatan ke-9 Kabupaten Bungo di SMP Negeri 2 Tanah Sepenggal. Namun sebelum kita memulai Bapak Ibu materi ini, ada banyak kita melafazkan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bapak Ibu, ini karena ini sudah siang, mungkin supaya kita tidak ngantuk, jangan lemas, ayo kita sedikit terlebih dahulu. Oke? Ya. Seperti biasa, kalau kita biasanya menyebutkan nama sekolah kita SMP Negeri 2 Tanah Sepenggal, luar biasa. Yes, oke. Bisa? Ayo. 1, 2, 3. SMP Negeri 2 Tanah Sepenggal, luar biasa. Oke. Yes. Kita ulang sekali lagi. Yes, oke. Oke, yes. Yang mana duluan? Biasanya kita oke, yes, ya kan? Oke, kita ulang. SMP Negeri 2 Tanah Sepenggal, luar biasa. Oke, yes. Ya, terima kasih tepuk tangan untuk kita semua. Nah, ini sudah cukup untuk membakar semangat kita ya Bapak Ibu. Baik, kita di sini kami akan kita langsung. Tapi sebelumnya saya juga ingin mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Bapak Kepala Sekolah, yang mana dari awal kita mulai mengikuti CGP ini, beliau selalu mensupport dan mendukung kami untuk mengikuti program pendidikan guru penggerak ini. Sekali lagi mengucapkan terima kasih. Bahkan hari ini juga kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu beserta staf dan tata usaha yang sudah berkenan meluangkan waktunya untuk bisa bersama-sama kita di sini untuk sharing. Sebenarnya ini bukan kami untuk merasa kami lebih tahu atau bagaimana, tapi ini lebih kepada kita sharing gitu. Kami juga masih dalam keadaan belajar. Jadi sama-sama kita berdiskusi, mungkin ada budaya-budaya positif yang perlu kita tambahkan lagi atau bagaimana yang kita terapkan di sekolah kita. Nanti kita berdiskusi bersama. Selanjutnya, saya ingin menyampaikan bahwa tentang budaya positif terlebih dulu sebelum kita lanjut. Mungkin terbayang di pikiran Bapak Ibu kira-kira apa itu budaya positif. Mungkin ada yang ingin memberikan pemahamannya, persilakan. Budaya positif yang ada kita laksanakan di sekolah kita. Pasti sudah terbayang. Banyak sekali budaya positif yang kita laksanakan di sekolah kita. Ada yang ingin mau memberikan pemahaman? Kira-kira? Ya. Baik Bapak Ibu, ada yang mau memberi masukan ataupun pemahaman? Silakan Pak Sahabat, boleh silakan kepada Pak Sahabat. Budaya positif apa yang kira-kira sudah kita terapkan di sekolah kita? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya budaya positif yang sudah kita terapkan di sekolah kita yaitu adalah disiplinan. Salah satu contohnya adalah datang tepat waktu. Itu menurut saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik. Kita beri tepuk tangan dulu untuk Pak Sahabat. Ya. Mungkin ada lagi yang lain, Bapak Ibu. Ya, silakan. Mungkin dari ibu-ibu mungkin bisa. Ya, silakan.
Ya, baik. Jadi tadi sudah disampaikan oleh Pak Saban, salah satunya budaya positif yang sudah kita terapkan. Sebenarnya banyak sekali. Salah satunya tentang kedisiplinan. Baik, sangat betul sekali. Jadi kedisiplinan datang tepat waktu, ya. Terus membuang sampah pada tempatnya, terus kegiatan-kegiatan positif yang lainnya seperti kegiatan pembacaan sholat yasin, ya, terus kegiatan sholat berjamaah, sholat duha, banyak sekali dan lainnya, budaya positif yang kita rasakan di sekolah kita. Baik, kita lanjutkan. Nah, di sini ada konsep inti budaya positif. Nah, konsep inti budaya positif kita lihat di sini ada 8, ya. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan yang terakhir segitiga restitusi. Nah, inilah yang ke-8 ini yang akan kita diskusikan bersama, yang akan kita paparkan pada hari ini. Nah, mungkin nanti untuk memaparkan semuanya kami akan bergiliran dengan Ibu Ika. Saya nanti akan ada 4 konsep inti yang akan saya jelaskan, dan yang 4 lagi akan diteruskan oleh Ibu Ika Prasetya. Baik. Terus kita mulai dari yang pertama, yaitu perubahan paradigma belajar. Nah, pembelajaran dengan paradigma baru. Sekarang saya ingin bertanya sedikit. Kalau kita lihat sebelumnya, ada pembelajaran yang berpihak kepada guru. Nah, sementara ada juga pembelajaran yang berpihak kepada siswa. Nah, sekarang kalau saya boleh tanya, kira-kira ada Bapak yang memberikan pemahaman, kira-kira kita melaksanakan atau melakukan pembelajaran yang mana di antara yang dua itu? Apakah pembelajaran yang berpihak pada guru atau pembelajaran yang berpihak kepada siswa? Silakan Bapak yang ingin memberikan pemahaman pendapatnya, silakan. Boleh Pak Sabar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Saban Sanjay Siotang, guru bahasa Inggris di SMP Negeri 2 Tanas Penggal. Menurut saya pembelajaran yang kita terapkan di sekolah kita adalah pembelajaran yang berpihak pada siswa. Itu karena fokusnya adalah mereka yang aktif, sedangkan kita adalah sebagai fasilitator dan penyedia layanan dan media. Itu menurut saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih kepada Pak Sabat yang telah memberikan pendapatnya. Ternyata jawabannya sangat benar sekali. Jadi pembelajaran yang kedepannya ini adalah pembelajaran yang berpihak kepada siswa. Kita tahu bahwa sebelumnya mungkin kalau seandainya masih ada di antara kita yang melaksanakan pembelajaran itu berpihak kepada guru, maka kita mulai sekarang beransur lah untuk memberikan pembelajaran yang berpihak kepada siswa. Artinya apa? Nah, pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Nah, artinya apa? Artinya pembelajaran yang berpihak kepada siswa. Kalau sebelumnya kita seandainya ada di antara kita melaksanakan pembelajaran yang berpihak pada guru, artinya kita selalu meminta anak nurut kepada kita. Apa-apa harus sesuai dengan keinginan kita. Harus seperti ini, harus seperti itu. Sehingga membuat peserta didik kita di kelas mungkin ada yang senang dan ada juga yang tidak senang. Itu sudah pasti. Nah, ternyata padahal sebenarnya kita untuk kedepannya kita beransur-ansur lah. Ya, kita beransur-ansur berubah. Kalau memang kita masih melaksanakan pelajaran yang berpihak pada guru, kita mulai beransur berubah mulai dari sekarang. Kita melaksanakan pelajaran yang berdiferensiasi, artinya adalah kita yang menghamba kepada siswa. Jadi kita di sana di dalam kelas itu mengelompokkan siswa
siswa sesuai dengan bakatnya. Nah, ini sudah pernah saya praktekkan itu di kelas 8 tentang materi Asmaul Husna. Saya kelompokkan karena tidak semua siswa itu bisa menghafal. Tidak semua siswa itu langsung cepat mengerti atau memaparkan. Tidak semua siswa itu bisa menulis yang rapi begitu. Jadi kita kelompokkan, saya kelompokkan yang pintar dalam menulis, saya kelompokkan untuk membuat secara tulisan Asmaul Husna tersebut. Yang pintar di dalam misalnya menyanyikan atau sekarang ada siswa kita sedang dalam bernyanyi. Jadi kita kelompokkan dengan mereka mentampil, membacakan Asmaul Husna dengan menambahkan irama. Nah, dan yang ketiga, kelompok yang ketiga yang mereka cepat nangkap itu mereka bisa menjelaskan langsung presentasinya ke depan. Sehingga ketiga kelompok ini bisa menyelesaikan pembelajaran dengan baik dan tuntas. Nah, coba kalau seandainya saya semuanya harus hafal. Nah, bagaimana anak kita tidak bisa hafal, tidak cepat dalam menghafal? Tentu mereka merasa kan jadi merasa bersalah bagi mereka, tertekan, anak kita tertekan. Nah, jadi itu maksudnya tadi pembelajaran yang berhamba kepada murid, kita mengikuti bagaimana bakat anak, kita gali bakat anak, itu mungkin. Nah, sehingga para peserta ini belajar sesuai kebutuhan berdasarkan tahap perkembangan sesuai dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Sebagaimana kita tahu bahwa Bapak Pendidikan kita Ki Hajar Dewantara ya, itu beliau selaku penyedia profil pelajar Pancasila. Nah, di sini ada 6 konsep profil pelajar Pancasila. Yang pertama itu ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Nah, kita sudah tahu pasti anak-anak didik kita sudah dengan adanya budaya-budaya positif yang kita laksanakan di sekolah kita ini. Nah, tentunya mudah-mudahan anak kita mempunyai akhlak yang baik ya, dengan melaksanakan pembacaan surah Yasin, sholat berjamaah. Nah, tentunya mereka sudah bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sudah berakhlak yang mulia. Selanjutnya berkebinekaan global. Artinya ini kita masalah kebudayaan, kita menerima budaya-budaya mungkin kalau budaya-budaya tapi tetap budaya yang positif ya, budaya-budaya yang positif tetap diterima walaupun asalnya dari manapun, tidak memandang agama, ras dan segala macam, kita tetap menerima budaya asalkan budayanya budaya yang positif. Selanjutnya gotong royong. Nah, gotong royong di sini bukan yang dimaksudkan seperti yang kita ketahui bahwa gotong royong itu bersih-bersih. Nah, bukan itu saja. Jadi gotong royong di sini maksudnya adalah saling kerjasama. Jadi siswa-siswi kita ajak saling kerjasama, berkolaborasi untuk melakukan sesuatu secara bersama-sama. Begitu. Selanjutnya kreatif. Nah, dengan anak kita dengan melakukan budaya-budaya positif tadi sehingga mereka bisa kreatif, bernalar kritis dan mandiri. Nah, itu yang kita harapkan dari profil pelajar Pancasila. Mudah-mudahan siswa-siswi kita ini dapat melakukan sesuai dengan apa yang ada di profil pelajar Pancasila. Selanjutnya, nah ini penting kita pahami tentang miskonsepsi tentang teori kontrol. Nah, miskonsepsi tentang teori kontrol. Nah, selama ini kita selalu mungkin merasa benar terus sebagai guru. Nah, coba kita lihat ini ada ilustrasi-ilustrasi di sini. Coba kita coba jelaskan. Ilustrasi guru mengontrol murid. Nah, kita ini kadang merasa bahwa kita sebagai guru, kita selalu ingin mengontrol murid. Kalau ada yang salah kita tegur, seolah-olah dengan berbuat seperti itu kita ini benar. Ternyata itu tidak benar, Bapak Ibu. Itu tidak benar. Karena mungkin di depan kita mereka mereka seolah-olah mereka mengikuti apa yang kita suruh. Ternyata di belakang kita mereka berubah. Nah, sementara perasaan kita itu betul dengan kita selalu memberitahukan anak ini. Padahal sebenarnya itu salah. Selanjutnya ilustrasi bahwa semua penguatan positif, efektif dan
Misal, ini contohnya, bahwa semua penguatan positif kita buju-buju anak itu, kita berikan misalnya hadiah, tolong ini hadiahnya, kalau kamu seperti ini hadiahnya. Kita merasa bahwa itu pasti anak itu bisa sukses. Ternyata tidak, Bapak Ibu. Ternyata mereka mau melakukan karena pertama kan hadiah, yang pertama karena mereka takut dihukum. Nah, padahal kita sudah buju-buju atau boleh juga dengan kata-kata yang bagus-bagus kita sampaikan. Ternyata itu hanya ilusi saja. Ternyata anak bisa juga tidak berubah, Bapak Ibu. Selanjutnya, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Nah, ini kita sering juga sekali mengkritik anak-anak kita untuk seolah-olah berbuat salah, sehingga kita merasa bahwa mereka nanti bisa berubah dengan kita mengkritik mereka. Kita merasa itu dia nanti bisa berubah. Ternyata tidak juga, Bapak Ibu. Ternyata hanya di depan kita saja, di belakang dia kembali lagi seperti awal. Terus yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah, mentang-mentang kita ini seorang guru, kita kan sudah dewasa dari anak-anak. Pola anak, aku kata kita pasti lagi turunnya. Nah, di situ kita bisa misalnya mengatakan apa saja yang ingin kita sampaikan kepada anak, sehingga anak itu harus mengikuti apa yang kita inginkan. Itu sudah juga hanya ilusi saja, hanya sesaat saja. Setelah itu mereka kembali ke awalnya. Jadi bagaimana? Nah, jadi cara yang terbaik yaitu bagaimana cara kita membuat mereka bisa sadar dari dalam hatinya sendiri. Nah, itu yang dituntut sekarang itu. Tidak, jadi bukan ilusi. Lanjut, mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Nah, ada dua, stimulus respon dan teori kontrol. Realitas kebutuhan kita sama. Nah, kita menganggap bahwa realitas kita sama kebutuhan kita. Ternyata teori kontrol, realitas kebutuhan kita berbeda, tidak sama. Selanjutnya, stimulus respon, semua orang melihat yang sama. Ternyata teori kontrolnya, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda-beda, tidak sama. Selanjutnya, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kita ingin orang sama dengan kita. Ternyata teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan di stimulus respon. Pada teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya. Di teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi kita tidak bisa mengubah atau mengontrol orang lain. Selanjutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Teori kontrolnya adalah kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Yang terakhir, di stimulus respon, model berpikir menang atau kalah. Ternyata teori kontrol yaitu model berpikir menang-menang. Nah, kita lanjutkan dengan disiplin positif. Nah, ini yang sudah kita bahas tadi pada awal. Disiplin berasal dari kata disiplina. Ya, itu Bapak guru bahasa Inggris. Disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Nah, jadi ini nanti ini akan ada kayak seperti kesepakatan kelas kayak sekolah nanti akan dipaparkan oleh Ika nanti. Disiplin mengacu pada disiplin diri. Jadi kita sebagai seorang guru, Bapak Ibu, kadang seringkali kita menyalahkan siswa-siswa kita, ya, kenapa keluar misalnya, atau kenapa malas belajar. Ternyata kita harus koreksi diri kita juga, kenapa siswa kita bisa seperti itu. Nah, jadi mulailah pada diri kita sendiri dulu, kita beri contoh yang baik kepada anak-anak kita, sehingga anak-anak kita bisa mengikuti apa yang sudah kita terapkan. Selanjutnya, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan atau reward, ancaman atau hukuman. Nah, ini perlu juga kita pikirkan bersama bagaimana caranya supaya
melaksanakan disiplin positif tanpa ada embed reward dan hukuman. Nah, seperti itu. Jadi bagaimana caranya, nanti ini kita bicarakan bersama bagaimana caranya ke depannya, seperti itu. Dan selanjutnya, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi intinya kembali juga kepada kita sebagai role model, kita sebagai model. Jadi anak mencontoh kepada kita. Kalau kita baik, kita memberikan pembelajaran yang berpusat kepada siswa, maka insya Allah pembelajaran akan berjalan dengan baik di kelas. Selanjutnya, nilai-nilai kebajikan. Nilai yang disepakati bersama lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi. Nah, ini ternyata ada dari institusi, ada dari organisasi. Yang pertama, profil pelajar Pancasila. Nah, ini merupakan profil pelajar Pancasila yang sudah kita bahas tadi juga. Itu ada berapa? Ada 8 kalau tidak salah. Beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nah, itu sudah pasti kita bisa menerima. Terus ada yang ini kurang paham nih, baca ini kayak mana Pak Saban. Apa ini? Ini kayaknya organisasi nih Pak Saban. Ibu primary years. Oh, Ibu primary yes. Bukan ahlinya. Program PYP. Nah, ini toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Dan mungkin ini kita tidak tahu nih, ini kebijakan dari organisasi yang mana, tetapi karena bisa kita terima isinya, sehingga kita bisa menerima hampir bagus-bagus, hampir sama dengan yang profil pelajar Pancasila. Nah, dari kedua ini kita akan mendapatkan keterampilan hidup atau life skill, yaitu dapat dipercaya, lurus hati, suci hati, ya, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Jadi selalu memperbaiki diri untuk menjadi yang terbaik. Selanjutnya, ini tinggal Bapak lagi, Bu Ika, itu selain ini nanti Bu Ika. Kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, kita penasaran sebenarnya apa sih kebutuhan dasar kita? Coba kita cek. Nah, ternyata ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Nah, bertahan hidup yaitu makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Nah, jadi kalau seandainya di kelas ada nggak kita bawa makanan, ini bagaimana pemahaman kita kira-kira? Boleh atau tidak ini? Ya, boleh Pak Sapan mau memberikan pendapatnya? Bawa makanan. Sedangkan makanan adalah kebutuhan dasar Tuhan, manusia. kebutuhan dasar. Bagaimana? Oke, balik masalah disiplin tadi. Nah, waktunya ada. Iya, bagus. Terima kasih. Iya. Jadi memang betul tadi kita tinggal mengarahkan anak, ya kan? Memang kita tidak boleh langsung melarang. Kita berbicara dengan baik. Mungkin ada waktunya untuk makan. Kita tanya kenapa? Ternyata Bu, saya belum sarapan, perut saya sakit. Nah, bagaimana coba? Kalau kita balikkan kepada diri kita sendiri, perut sudah sakit karena tidak sarapan. Apakah kita memaksa mereka untuk menahan rasa laparnya? Kan tidak mungkin juga. Jadi dengan kita membicarakan dengan baik, karena ini merupakan salah satu dari kebutuhan dasar bertahan hidup, ya kita dengan memberikan pemahaman supaya dia mungkin boleh ke tempat lain dulu, karena kita mau melaksanakan proses belajar mengajar hanya sekedar untuk mengisi perutnya,
supaya dia daripada dia sakit menahan nanti dia ada demam pula di dalam kelas ya kan Bu. Jadi itu. Jadi seperti berpakaian, tempat tinggal dan keamanan kesehatan. Selanjutnya untuk kebutuhan dasar manusia yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Nah kita terkadang di kelas mungkin ada anak kita, kan tidak semua baik semua ada Bapak Ibu, pasti ada yang ya kadang-kadang cari-cari perhatian atau jadi dia dengan cara mencari perhatian kadang-kadang agak berlebihan sehingga membuat kita emosi. Nah di situ bagaimana kita mengontrol. Nah ini yang susah kita sebagai orang guru, mengontrol diri kita ini memang susah. Kadang kita kalau nengok tingkah laku anak itu langsung respect, langsung marah. Nah di sini kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama menjadi bagian dari kelompok. Ada anak yang mungkin ada kekurangan begitu. Mereka sebenarnya ingin dianggap. Sudah mereka mungkin teman sudah tidak dianggap karena dia ada kekurangan apa kita tidak tahu. Nah, tambah kita seorang guru juga tidak menganggap karena kekurangannya. Nah, ini jadi mereka sehingga membuat sesuatu padahal mereka sebenarnya ingin disayang, ingin diperhatikan dan ingin dipedulikan. Jadi kita sebagai guru ya kita berbagilah, kita pedulikan siswa kita yang seperti itu. Selanjutnya penguasaan. Nah, penguasaan, harga diri, keinginan untuk dianggap memimpin, berprestasi, diakui, didengar. Kadang ada juga anak kita yang mungkin dia sebenarnya berprestasi, dia layak, dia bisa, tetapi karena malu sehingga dia tidak dapat mengungkapkan, sehingga kita sebagai seorang tidak tahu kemampuannya sebatas mana. Dan dia sudah menampakkan lah kira-kira seperti itu di kelas, tetapi karena kita mungkin tidak merasa dia memberikan sesuatu di kelas, tidak berani, sehingga kita menilai dia anak yang tidak bisa. Padahal sebenarnya dia ingin dihargai, dianggap, atau dia ingin menjadi pemimpin, cuma tidak terlihat. Lanjut, kebutuhan dasar yang keempat itu kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Nah, kita sekarang kadang di kelas itu sering kita membuat seolah-olah anak itu terkekang. Kenapa? Dia ingin seperti ini, tidak boleh. Dia ingin seperti jangan. Sehingga anak itu terkekang, mereka tidak bisa bebas gitu. Mereka ingin melakukan sesuatu yang menurut mereka itu bagus menurut mereka, tapi kita kan tahu karena kita sudah jangan ini, tidak boleh itu. Nah, sementara itu adalah kebutuhan dasar, mereka ingin bebas, tapi bebasnya dalam hal yang positif tentunya. Selanjutnya terakhir yaitu kesenangan, bermain, humor, antusiasme, tertawa. Nah, kita ini sering juga dalam kelas nengok anak tertawa, kita mulai seolah-olah anak itu apakah menyepelekan kita. Padahal sebenarnya kita tanya dulu, sebenarnya tidak. Kita langsung marah, apa yang kamu tertawakan? Kita tuh terkadang sering kalau kita masih menggunakan pelajaran ya berpihak pada guru seperti itu. Saya merasakan sendiri soalnya. Nah, jadi kita mulai dari saat ini bagaimana caranya supaya pembelajaran kita berpihak kepada siswa. Kita tanya baik-baik, kenapa? Kalau perlu kita ikut berbahagia dengan kebahagiaan mereka. Tertawa berarti identik dengan kebahagiaan ya kan? Nah, ayo kita juga mau ikut dengan kebahagiaan mereka begitu. Nah, jadi begitu itulah 5 kebutuhan dasar manusia yang sudah kami paparkan. Untuk selanjutnya akan dilanjut ya. Sebelum saya mengakhiri ini kita ice breaking terlebih dulu. Ice breakingnya yang tadi lah, boleh yang tadi. SMP Negeri 2 Tanas Penggal luar biasa. Oke, yes. Ya baik, tepuk tangan untuk kita semua. Ya, baik, terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih sudah sempat di sini sampai saat ini, dan perlu juga kami sampaikan bahwa ini merupakan tugas kami di aksi nyata 1.4 untuk memenuhi tugas kami ini. Jadi terima kasih atas kesempatan dan waktunya, dan akan dilanjutkan selanjutnya dengan Ibu Ika. Saya CGP representasi SPDGR mengakhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi pemaparan ataupun penyampaian dari calon guru penggerak kita, yaitu Ibu Krisnati.
Untuk selanjutnya kami minta calon guru penggerak kita, yaitu Ibu Ika Prasetya Wahyu Alteani, SPD. Kami persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SMP Negeri 2 Tanah Sepenggal, yang saya hormati Bapak Ibu Majelis Guru beserta staf dan karyawan SMP 2 Tanah Sepenggal. Alhamdulillah pada pagi ini kita masih diberikan nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita masih bisa berkumpul di ruangan kita ini. Baik Bapak Ibu, lanjutkan dari apa yang disampaikan oleh Ibu Eli Bisnarti tadi, yaitu materi saya tentang motivasi perilaku manusia. Jadi sebelum kita masuk ke materi ini, kalau tadi Bu Eli mau memberikan ice breaking, saya juga mau nih ngasih ice breaking. Jadi saya minta kepada Bapak Ibu untuk mengangkat telunjuk kanannya. Gak usah terlalu tinggi, cukup segini. Jadi kita putar searah jarum jam. Ke kanan. Jarum jam berarti ke kanan kan? Kencang sedikit. Lagi. Melambat. Ya. Kencang lagi. Kencang. Semakin kencang. Kencang. Pegang dagu. Masih ada yang tidak konsentrasi sepertinya ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Kita lanjutkan untuk materi kita, yaitu tentang motivasi perilaku manusia. Jadi untuk motivasi perilaku manusia ini ada dua. Yang pertama adalah motivasi ekstrinsik, yaitu adalah motivasi yang terdapat dari luar kita. Motivasi itu adanya dari luar, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman dan untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Contohnya, misalkan kita memberikan tugas nih di kelas. Jadi si anak ini mengerjakan tugas, saya harus mengerjakan tugas nih, kalau nggak dikerjakan nanti saya dihukum oleh ibu guru. Itu kan berarti dia motivasinya adalah motivasi dari luar. Kemudian, saya harus mengerjakan tugas nih, karena kalau nggak mengerjakan tugas nilai saya nanti buruk. Itu juga motivasinya dari luar, karena dia akan mengharapkan pujian mungkin atau hadiah atau dan lain sebagainya. Kemudian yang materi intrinsik itu menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Jadi motivasi intrinsik inilah yang motivasi dari dalam. Apa contohnya? Contohnya misalkan tadi seperti mengerjakan tugas. Tugas yang diberikan oleh guru itu akan dikerjakan oleh siswa dengan penuh tanggung jawab dan kesadaran. Jadi tanpa kita suruh, apa ya tugas yang kita berikan kepada siswa itu akan dikerjakan dengan baik. Tanpa kita pantau pun, siswa akan mengerjakan dengan baik. Jadi itu motivasi intrinsik. Jadi tidak perlu kita suruh-suruh lagi. Artinya siswa itu sadar dan berkewajiban untuk mengerjakan sesuatu. Jadi itu untuk motivasi perilaku manusia. Paham ya Bapak Ibu? Kita lanjut untuk di sini ada hukuman, ada konsekuensi dan ada restitusi. Jadi mungkin kalau untuk hukuman atau konsekuensi itu sudah sering kita dengar. Tapi restitusi, apa itu restitusi? Saya juga baru tahu nih Bapak Ibu bahwa ada restitusi ternyata. Jadi ini saya dapatkan dari program guru penggerak. Apa itu restitusi? Jadi kita bicara tentang hukuman dulu. Hukuman, konsekuensi, dan restitusi itu perbedaannya apa? Kalau hukuman itu sifatnya tidak terencana atau tiba-tiba. Kemudian murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Kemudian bersifat satu arah, ini dari guru saja. Kemudian berupa hukuman fisik maupun psikis. Jadi hukuman tadi secara tiba-tiba. Misalkan anak tadi tidak mengerjakan PR, tanpa ada kesepakatan dari awal di kelas, kita langsung menghukum. Lari kamu keliling lapangan 10 kali. Atau mungkin silakan push up 15 kali. Itu adalah hukuman
yang tidak terencana. Mungkin kita emosi saat itu karena anak kita tidak mengerjakan PR. Jadi itu hukuman. Kemudian berupa hukuman fisik. Kalau kita menyuruh anak kita berlari keliling lapangan, itu hukuman fisik bukan Bapak Ibu? Iya, betul. Kemudian yang psikis yang mana? Ada hukuman fisik, ada hukuman psikis. Jadi psikis ini berupa kata-kata. Jadi kata-kata kita itu Bapak Ibu juga bisa menjadi hukuman buat anak-anak kita. Apa contohnya? Misal kamu aja yang nggak ngerjakan PR. Mau jadi apa kamu? Nah, itu dengan kata-kata seperti itu, jadi anak ini akan merasa tidak dihargai, atau dia merasa, oh ternyata ini kata-kata ibu ini sakit juga didengar. Dan itu mungkin bisa jadi akan dibawa sampai dia dewasa atau seterusnya kan. Jadi hukuman tidak hanya hukuman yang fisik, ada juga psikis. Jadi kata-kata kita itu mungkin selama ini ada juga kita keceplosan. Mudah-mudahan kita bisa merubah itu. Kemudian ada konsekuensi. Kalau konsekuensi itu sifatnya terencana atau disepakati sesuai aturan. Jadi sudah kita sepakati terlebih dahulu. Kita memberikan sesuatu atas kesalahan anak kita, itu karena sudah ada kesepakatan, itu namanya konsekuensi. Kemudian murid tetap dibuat tidak nyaman. Yang namanya ada suatu konsekuensi, tentu kan tidak nyaman ya untuk anak murid kita. Kemudian sikap guru selalu memonitor murid. Jadi apapun yang kita lakukan di sekolah, misalkan kita masuk jam 7.15, ternyata anak datang lewat jam 7.15. Tapi karena kita sudah ada kesepakatan, misalkan yang datang terlambat itu harus membersihkan halaman, misal, itu berarti itu konsekuensi, bukan hukuman, karena sudah ada kesepakatan tertulis dengan si anak tersebut. Yang terakhir adalah restitusi. Restitusi ini adalah hal yang baru kita dengar. Jadi apa itu restitusi? Yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan, proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi di dalam restitusi ini kita lebih mengajak berdialog kepada murid kita untuk menemukan solusi. Jadi solusi tentu dengan arahan guru, itu siswa menemukan solusinya sendiri terhadap masalah yang dihadapinya. Jadi untuk restitusi ini diharapkan nanti peserta didik kita itu lebih mandiri dan bertanggung jawab. Jadi itu untuk restitusi. Kemudian ada posisi kontrol seorang guru. Nah, posisi kita sebagai seorang guru itu ada 5. Yang pertama adalah penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, yang kelima manajer. Nah, sekarang kira-kira nih kita berada di posisi mana sekarang? Ya, di mana? Bu Yusridar mungkin di mana? 3. Oh, teman. Oke, yang lain? Pak Saban di mana Pak Saban? 5. Wah, hebat, manajer. Jadi posisi kontrol ini tidak harus 1 ya Bapak Ibu, mungkin kita bisa 2 atau 3 posisi kontrol kita. Buro di mana Buro? Ada yang penghukum? Oh, Pak Mas, iya, mungkin kita kadang-kadang juga ada menerapkan posisi kita sebagai penghukum. Jadi apa bedanya nih penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer? Gimana cara kita melihatnya? Coba kita lihat ya. Ada contoh penerapan 5 posisi kontrol guru dengan kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Jadi di sini hormat pada bendera selama 1 jam. Itu adalah penghukum. Nah, penghukum ini biasanya suaranya itu lebih tinggi. Kemudian kita biasanya menghardik atau mata kita mungkin melotot. Nah, itu untuk penghukum. Kemudian apa dampaknya bagi anak kita? Kalau penghukum ini biasanya anak kita akan merasa marah. Mungkin marahnya nggak berani langsung dengan kita, tapi dia marah dalam hati. Mungkin bisa juga dendam dengan kita. Jadi itu untuk penghukum. Kemudian ini yang kedua, berapa kali ibu bapak harus memberitahu kamu?
kamu selalu saja mengecewakan ibu atau bapak. Nah, itu membuat rasa bersalah. Walaupun di sini nada suaranya itu lebih rendah atau lebih lembut, tetapi kata-katanya ini itu sangat gimana ya? Anak itu menjadi lebih tidak percaya diri jadinya. Karena Pak, oh, ternyata saya sudah mengecewakan ibu. Jadi di sinilah kadang timbul identitas gagal jadinya. Jadi anak merasa tidak percaya diri, kemudian anak merasa minder karena tadi secara tidak langsung nih, kadang saya juga pernah ini mengucapkan seperti ini, kamu ini nggak kasihan sama ibu. Nah, itu ternyata itu salah Bapak Ibu. Jadi itu membuat rasa bersalah. Kemudian nih masih dengan kasus yang sama ya. Ayo dong ikuti aturan sekolah. Tolong bantu ibu atau bapak ya sekali ini. Ya sudah, tidak apa-apa. Lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Nah, ini posisi kontrolnya adalah posisi kontrol teman. Teman ini ada juga sisi positif dan sisi negatifnya Bapak Ibu. Positifnya tentu kita lebih dekat dengan anak-anak. Anak-anak lebih suka dengan kita. Tapi negatifnya apa? Anak jadi tidak mandiri. Dan anak pun akan mengikuti aturan yang disampaikan si guru tersebut. Ketika dia bertemu dengan guru yang lain, maka dia akan menunjukkan karakter yang berbeda. Kan biasa kita sering ya seperti itu, kita dengar anak tuh ada yang dekat dengan kita, yang lain dengan guru lain ternyata anak itu beda. Nah, itu artinya posisi teman di sini. Teman ini dia bahasanya lebih ramah. Jadi itu tadi ada posisi sisi negatif dan sisi positifnya. Kemudian pemantau. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya. Kemudian setelah upacara kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Jadi di posisi pemantau, namanya pemantau berarti kan mengawasi, pengawas. Dia kita sebagai pengawas anak-anak. Di sini dia lebih menitik beratkan kepada peraturan dan konsekuensi. Jadi kalau kamu tidak mengikuti aturan ini, sudah ada konsekuensinya ini. Jadi dia lebih fokus ke itu di posisi pemantau. Jadi sebenarnya minimal kita harus berada di posisi pemantau, Bapak. Dan yang terakhir, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Jadi ini posisi manajer. Posisi manajer ini tadi yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa di sini kita lebih mengajak siswa untuk berdialog. Kemudian kita cari solusinya. Anak menemukan sendiri solusinya dengan arahan kita. Jadi setelah anak menemukan solusinya, maka dia bisa memecahkan masalahnya. Jadi itu posisi manajer. Nah, posisi manajer inilah posisi yang paling ideal kita terapkan di sekolah. Jadi kalau saat ini kita masih berada di posisi mungkin penghukum, pembuat rasa bersalah, atau teman, atau pemantau, minimal nanti kita sama-sama belajar dan sama-sama berubah untuk ke arah posisi manajer. Jadi manajer bukan hanya di perusahaan ya Bapak Ibu, manajer ada juga di posisi kontrol guru. Baik, kita lanjutkan nih. Kira-kira tadi sudah paham belum dari 5 posisi kontrol kita? Paham ya? Kita lihat yang pertama ini. Saya kecewa sekali dengan kamu. Posisi apa ini Bapak Ibu kira-kira? Pembuat rasa bersalah. Ya, menurut Pak Sabar pembuat rasa bersalah. Ibu-ibu? Sama? Ya, kita lihat ya. Iya, betul sekali. Jadi itu adalah pembuat rasa bersalah. Kemudian kamu tidak pernah benar melakukannya. Posisi apa itu Bapak Ibu? Penghukum menurut Ibu Yuhir. Bapak-bapak? Penghukum. Iya, kita lihat apakah benar penghukum. Iya, benar sekali. Jadi posisinya tadi sebagai penghukum. Kemudian apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Manajer, setuju? Manajer semuanya? Iya, kita lihat. Iya, benar sekali. Kemudian ada lagi, ayo lakukan demi Bapak Ibu. Apa nih? Apa? Teman menurut Bu Dasmi. Menurut yang lain? Sama?
Oke, kita lihat. Iya, benar sekali teman. Satu lagi. Kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Apa ini Bapak Ibu? Posisi apa? Pemantau. Ya. Yang lain? Sama? Iya, berarti udah hebat semua nih Bapak Ibu, udah paham nih, udah betul semua mengerjakan soal. Beri aplaus untuk kita semua. Baik, kita lanjutkan untuk keyakinan kelas. Nah, nih tanda tanya 2 tuh. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Nah, kira-kira apa tuh Bapak Ibu? Kenapa kok pakai kata keyakinan? Kenapa bukan peraturan? Untuk menjawab ini kita lihat. Nih, ada pernyataan. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai roda 2? Itu kira-kira kenapa Bapak Ibu? Kenapa kita harus pakai helm? Menjaga keselamatan, betul. Apalagi? Melindungi, boleh. Pengaman kepala, ya oke. Ada yang bilang karena supaya nggak ditilang polisi? Nah itu Bapak Ibu. Jadi keyakinan inilah mengapa kita harus menggunakan helm. Itu kita yakin bahwa dengan menggunakan helm maka kita akan selamat. Selamat dari apa? Misalkan ada debu-debu yang masuk ke mata, mungkin ada hewan-hewan kecil masuk ke mata, atau mungkin ya memang kita tidak minta kalau misal kita jatuh ada juga pengaman kepala kita. Jadi itu keyakinannya adalah keyakinan keselamatan. Jadi itu yang kita pakai. Kenapa keyakinan? Jadi kita meyakini aturan itu bahwa untuk poin 1 ini keyakinan keselamatan. Kemudian yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan dilarang merokok di sekolah? Kira-kira apa keyakinannya? Iya benar sekali Pak San. Berarti merokok itu bukan merupakan hal yang tidak sehat ya, merupakan hal yang tidak baik untuk kesehatan kita. Mungkin kita sepakat bahwa keyakinan yang ada di pernyataan kedua ini itu adalah tentang kesehatan kita. Kenapa kita tidak boleh merokok? Itu bukan karena oh nanti puntung rokoknya banyak, oh nanti kawan marah atau kepala sekolah marah, bukan itu, tapi untuk keselamatan, kesehatan, maaf. Kesehatan siapa? Kesehatan diri kita sendiri, juga kesehatan orang lain. Jadi bukan hanya si perokok saja. Jadi inilah kenapa kita menggunakan kata keyakinan kelas. Jadi keyakinan ini juga harus kita terapkan di kelas Bapak Ibu. Kalau kita biasanya selama ini pakai keyakinan atau pakai peraturan di kelas? Peraturan ya. Jadi peraturannya mungkin jangan terlambat, atau harus mengerjakan tugas, atau apa nih? Ada yang Bapak Ibu buat di kelas kira-kira? Jangan sampai tidak hadir. Jangan sampai tidak hadir tanpa alasan. Terus alpa, tidak boleh alpa tanpa alasan. Jadi itu contoh-contoh peraturan. Jadi untuk keyakinan ini yang pertama sifatnya abstrak, kemudian berupa pernyataan universal atau terbuka, kemudian dibuat dalam pernyataan positif. Nah ini Bapak Ibu, yang poin ketiga, dibuat dalam pernyataan positif. Artinya apa? Biasanya kita membuat peraturan itu kan dilarang buang sampah sembarangan. Itu tidak boleh Bapak Ibu kita menggunakan kata negatif atau pernyataan negatif dengan menggunakan kata dilarang, jangan, atau apa lagi? Tidak boleh. Nah itu tidak boleh menggunakan kata-kata itu, tapi dirubah ke dalam bentuk kata yang positif. Misal dilarang buang sampah sembarangan, berarti kita rubah dengan buanglah sampah pada tempatnya. Nah kemudian mungkin tadi jangan terlambat datang ke sekolah, berarti hadir tepat waktu. Jadi itu yang kita pakai di dalam kelas. Keyakinan-keyakinan inilah, misalkan tadi misalkan tadi di kelas keyakinan kelas itu harus kita terapkan sesuai dengan misalkan jangan mengganggu teman. Apa nilai yang keyakinan yang mau kita terapkan di situ?
jangan mengganggu teman. Berarti dengan kita tidak mengganggu teman, berarti kita saling apa? Saling menghargai, kan di situ ada keyakinannya saling menghargai, atau hadir tepat waktu tadi, keyakinannya adalah disiplin. Kemudian kerjakan tugas yang diberikan Bapak Ibu guru, berarti keyakinannya adalah tanggung jawab. Jadi siswa tersebut tanggung jawab. Kemudian yang keempat ini sedikit saja bentar ya Bapak Ibu. Baik, kita lanjutkan sesuai dengan tadi ya, yang sedikit saja agar mudah diingat. Jadi untuk keyakinan kelas itu tadi, kita tidak usah membuat banyak-banyak di dalam kelas. Cukup sedikit tapi kita ingat apa yang kita yakini. Jadi gimana caranya Bapak Ibu membuat keyakinan kelas? Jadi keyakinan kelas ini dilibatkan, atau nih yang ke-5 ya, sesuai dengan kondisi kelas. Jadi gimana keadaan kelas kita memang harus sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Kemudian dilibatkan saat membuat keyakinan kelas itu semua warga kelas. Artinya keyakinan kelas itu bukan murni dari guru. Guru tidak boleh langsung keyakinan kelas ini harus taati ini keyakinan kita, itu tidak boleh. Tapi kita lebih meminta pendapat anak-anak kita, minta satu persatu untuk membuat keyakinan kelas masing-masing. Nanti kita tempelkan seperti ini dengan menggunakan sticky note. Jadi nanti dari keyakinan yang didapat, yang dibuat anak-anak itu kan banyak, misalkan anak 30 kertas kan di sini, kita pilih. Kalau misalkan ada yang sama, maka kita cukup ambil satu. Nah, yang tersisa itulah yang menjadi keyakinan kelas. Kemudian itu untuk keyakinan kelas, kira-kira paham Bapak Ibu? Ini sepertinya kita wajib ya menerapkan di kelas untuk membuat keyakinan kelas supaya kelas kita itu tercipta menjadi lingkungan yang positif. Nah, ini segitiga restitusi. Apa pula itu tadi restitusi? Inilah segitiga restitusi, yaitu suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi langkah-langkah segitiga restitusi itu ada 3. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, kemudian yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Gimana caranya? Kata-kata apa yang mau kita pakai? Nah, ini. Untuk menstabilkan identitas itu berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Pertama, kata-katanya bisa menjadi kalimatnya, maksudnya nih, berbuat salah itu wajar. Kemudian, tidak ada manusia yang sempurna. Kemudian Bapak Ibu juga pernah melakukan itu. Dan Bapak Ibu tidak mau mencari siapa yang salah, tetapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kemudian kamu berhak merasa begitu. Jadi untuk menerapkan segitiga restitusi ini tentunya ada masalah dulu Bapak Ibu. Kalau anak kita mempunyai masalah, maka pertama kalau anak kita ada masalah kan kalau kita panggil biasanya down dia. Sudah tahu dia itu salah, kenapa dipanggil, maka kita gunakan kalimat ini tadi supaya anak itu tidak lebih down. Jadi istilahnya distabilkan dulu kondisinya. Nah itu. Kemudian yang kedua, sesudah kita stabilkan tadi, kita validasi tindakan yang salah dengan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi kebutuhan tertentu. Gimana kalimat yang kita gunakan? Bisa kita gunakan, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kemudian padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari itu. Artinya apa? Anak itu sudah salah, sudah mungkin ngata-ngatain kawannya, tapi kita masih juga bilang ternyata ibu mendukung, bukan mendukung lah istilahnya, karena kamu tidak melakukan hal yang lebih buruk daripada itu, mungkin ditinju atau apa, kan anak tidak melakukan, padahal sudah salah sebenarnya, tapi kita bisa gunakan ini supaya anak tadi tidak lebih down tadi. Kemudian kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Mungkin anak
Jadi ini kita bisa gunakan kata ini. Kemudian kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagi kamu, yang bersama saudara. Nah, sesudah validasi tindakan, itu kita akan menanyakan keyakinan. Tentunya kita sudah harus membuat keyakinan tadi, keyakinan kelas. Kenapa dia berbuat seperti itu? Ini berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Jadi ini kalimatnya, apa keyakinan kelas kita? Jadi setelah kita validasi tindakan tadi, kita tanya, apa keyakinan kelas kita? Masih ingat nggak dengan keyakinan kelas kita? Kemudian nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Atau seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Atau kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Jadi disinilah kita menanyakan kepada keyakinan kepada anak supaya anak menemukan sendiri. Oh, ternyata tadi keyakinan kelas yang saya langgar adalah keyakinan saling menghargai atau tidak menghormati antar teman. Jadi di sini nanti kita tanya lagi, bagaimana cara kamu mengatasi masalah kamu ini? Jadi nanti anak akan menjawab dengan sendirinya. Jadi dalam segitiga restitusi ini itu intinya kita berdialog dengan siswa, kemudian kita mengarahkan bagaimana siswa menemukan solusinya sendiri sehingga siswa tersebut menjadi siswa yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, contohnya nih Bapak Ibu, mungkin belum sempurna tapi bisa dilihat. Nih, Dava tidak terima pekerjaannya selalu dicontek oleh temannya. Ia marah dan tidak dapat. Ya, baik Bapak Ibu, di sini ada contoh kasus saya dengan siswa saya, tapi mungkin belum sempurna, tapi bisa dilihat. Dava tidak terima pekerjaannya selalu dicontek oleh temannya. Ia marah dan tidak dapat menahan emosinya. Berikut video penyelesaian permasalahan. Dia fokus. Samping kan. Ya, sebagai contoh yang kasus yang sudah saya terapkan dengan siswa saya, tapi belum sempurna Bapak Ibu. Di sini kasusnya adalah Dava tidak terima pekerjaannya selalu dicontek oleh temannya. Ia marah dan tidak dapat menahan emosinya. Jadi berikut video penyelesaian permasalahan. Dava ikut dengan laporan dari ketua kelas, katanya tadi Dava harus berbicara ya sama ibu. Kenapa tuh? Tim DPR tidak hanya PR tapi juga dicontek. Oh ya, wajarlah kalau Dava marah dan kesal. Ibu juga kalau berada di posisi Dava. Berikut video penyelesaian permasalahannya. Dava ikut dengan laporan dari ketua kelas, katanya tadi Dava harus berbicara ya sama ibu. Kenapa tuh? Tim DPR tidak hanya PR tapi juga dicontek. Oh ya, wajarlah kalau Dava marah dan kesal. Ibu juga kalau berada di posisi Dava, pasti ibu akan melakukan hal yang sama. Lalu, apa tindakan Dava terhadap yang Saya marah-marahin Tim dan saya maki-maki sampai mengubah mejanya. oh wajar kalau Dava berbuat seperti itu karena Dava tidak rela kalau pekerjaan Dava selalu dicontek oleh ibu. Ibu juga menghargai setiap tindakan yang sudah dilakukan Dava karena tidak Dava tidak melakukan hal yang lebih buruk daripada itu. Sekarang coba kita pikirkan apakah tindakan Dava dari marah hingga mengubah meja itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Nah, kalau tidak, kira-kira keyakinan kelas mana yang sudah dilakukan? Saling menghormati antar teman. Ya, saling menghormati antar teman menurut Dava penting nggak? Ya, kalau menurut Dava penting, keyakinan kelas apa yang akan Dava lakukan pada kelas yang marah? Harus lebih bersabar. Ya, Dava bersedia memperbaiki masalah ini? Ya, gimana Dava memperbaiki masalah ini? Harus lebih bersabar lagi. Jika ada teman yang mencetek, melaporkan kepada guru mata pelajaran atau dari kelas. Ya, tepat sekali tindakan Dava. Tak semangat
Ya itu tadi contoh kasus memang belum sempurna sekali lagi, tapi setidaknya kita belajar bagaimana cara merestitusi peserta didik kita ketika mereka ada masalah. Jadi itu tadi Bapak Ibu, kita harus bisa menerapkan segitiga restitusi ini di sekolah kita. Jadi setiap ada kasus kalau bisa kita restitusi dengan 3 tahapan tersebut tadi. Yang pertama tadi menstabilkan identitas, yang kedua menvalidasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan kelas. Baik Bapak Ibu, demikian yang dapat saya sampaikan materi untuk diseminasi pemahaman dan penerapan budaya positif di sekolah kita yang disampaikan oleh Ibu Eli Bisnarti tadi, kemudian disambung oleh saya sendiri ke Prasetyo Wahyu Triani. Terima kasih sekali lagi waktu dan kesempatannya menghadiri undangan kami di sini, dan kami mohon maaf sekiranya ada salah dan khilaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Baik semuanya, acara demi acara sudah kita lalui mulai dari awal hingga sampai penghujung kita pada hari ini. Semoga apa-apa yang sudah dilakukan oleh kedua CGP kita dapat menambah wawasan serta dapat mengubah semua keadaan yang sudah terjadi pada SMP Negeri 2 Transpegar. Saya selaku moderator mohon maaf segala kesalahan. Lebih kurang saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya pagi ini? Alhamdulillah, mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, pada pagi ini kita akan membuat keyakinan kelas. Kira-kira sudah tahu dengan keyakinan kelas itu? Ya, jadi keyakinan kelas, ini akan menjelaskan sedikit. Keyakinan kelas itu sebenarnya mirip dengan peraturan kelas. Kan ada namanya peraturan sekolah ya. Peraturan sekolah, misalkan apa contohnya? Kalau peraturan sekolah? Disiplin. Datangnya harus tepat waktu, kan? Begitu juga dengan di kelas. Di kelas juga harus ada namanya kesepakatan kelas. Tapi kesepakatan kelas yang ada di dalam kelas itu disebut dengan keyakinan kelas. Kenapa keyakinan kelas? Karena misalkan nih kalian mengendarai motor itu harus menggunakan helm. Kenapa menggunakan helm? Kenapa harus? Untuk melindungi. Boleh. Terus agar kepala tidak pecah. agar kepalanya tidak pecah, berarti melindungi juga ya supaya kalau jatuh tidak Pecah. luka misalnya besarnya. Kemudian apa lagi? Peraturan. Apakah ada yang bilang oh pakai helm kan supaya nggak ketangkap polisi? Ya, seperti itu. Peraturan berkendara. Kalau kamu menganggap bahwa memakai helm itu harus atau takut dengan ditilang polisi, berarti itu namanya kamu baru mendapatkan motivasi eksplisit, motivasi yang dari luar. Jadi kamu memakai helm cuma karena takut ditilang polisi. Tapi karena kalau kamu memakai helm itu memang kamu meyakini bahwa memakai helm itu menjaga keselamatan, nanti kalau jatuh terlindungi, itu namanya meyakini kita, keyakinan. Sama dengan misalkan di kelas ada peraturan di kelas, mungkin jangan membuang sampah sembarangan. Itu berarti apa yang kita yakini supaya sampah itu tidak berserakan? Kita meyakini supaya kelas itu apa? Bersih. Bersih. Berarti keyakinan kelas yang mau diterapkan adalah Kebersihan. sama dengan jangan mengganggu teman. Jangan mengganggu teman. Apa itu keyakinan yang kita tetap terapkan? Saling menghormati. Saling menghormati, saling menghargai. Itu kan yang keyakinan yang akan kita timbulkan di situ. Jadi keyakinan kelas di sini nanti yang akan kita buat itu harus menggunakan kalimat positif. Ya. Ya, kalimat positif itu apa? Ya, dia tidak boleh menggunakan kata jangan. Tidak. Tidak boleh menggunakan kata tidak.
tidak boleh atau tidak boleh juga menggunakan kata dilarang. Jadi misalnya kalian buat dilarang membuang sampah sembarangan, itu tidak bisa. Kemudian jangan membuang sampah sembarangan, atau apalagi tidak boleh membuang sampah sembarangan. Walaupun itu tujuannya bagus dan sama, tapi kalimat itu menggunakan kalimat negatif. Jadi gimana seharusnya? Buanglah sampah pada tempatnya. Jadi itu yang diminta dalam keyakinan. Keyakinan itu kita selalu menggunakan kalimat positif. Jadi kira-kira paham dengan keyakinan tadi? Paham. Ya, dengan menggunakan kalimat positif. Tidak boleh menggunakan kata apa tadi? Negatif. Negatif. Contohnya apa tadi? Jangan, tidak boleh, dilarang, dan lain-lain. Jadi kata-kata negatif nanti jangan digunakan. Jadi kita membuat keyakinan kelas untuk kelas kita ini di kelas 92. Nanti diminta kepada masing-masing kalian untuk menuliskan satu saja kalimat atau keyakinan kelas yang menurut kalian perlu kita terapkan di dalam kelas kita. Jadi nanti silakan ditulis nih, Ibu bagikan sticky note namanya ya. Ini nanti silakan masing-masingnya menuliskan. Baru nanti kira-kira mungkin nanti ada yang sama baru kita pilih ya. Atau mungkin ada yang memilahnya masih bingung. Paham? Nilainya letakkan bagian bawah. Ya, silakan dituliskan keyakinan kelas apa yang nanti kira-kira akan kita terapkan di kelas kita. Bagi yang sudah silakan ditempel di karton depan. Tahu. Udah silakan ditempelkan di depan. Gantian Yongki. Kepo. Masih ada yang belum? Masih ya? Tidak. Ada yang belum pasti. Ya, sudah semua? Sudah. Sekarang kita lihat ini hasil dari keyakinan kelas yang ingin kalian terapkan dari seluruh anggota kelas 92. Yang pertama, ada disiplin, kemudian saling menghargai sesama teman di kelas, kemudian menjaga sopan santun di kelas, menepati janji, bersikap sopan. Oke, sama ya, berarti ini Ibu ambil. Kemudian mengerjakan PR tepat waktu. Jangan mencontek. Jangan mencontek, ini kalimatnya sudah Negatif. positif atau belum?
Sudah. Melaksanakan piket kelas. Bisa ada yuk. Kebersihan tadi ya? Iya. Iya. Bertanggung jawab terhadap jadwal piketnya masing-masing. Kebersihan. Berarti juga sama. Menjaga kebersihan sama. Menghormati guru. Menghormati guru, saling menghargai dan menghormati. Jadi saling menghargai dan menghormati itu tidak harus dengan sesama kalian, termasuk juga dengan Guru. jadi ini sama. Kemudian bertanggung jawab, mentaati peraturan sekolah dan disiplin. Ada tadi ya? Ya, disiplin ya. Nah, mengerjakan PR tepat waktu dengan menepati janji. Ini tadi jujur ya. Mengerjakan PR waktu dengan menepati janji. Sama nih sebenarnya, kita ganti saja dengan jujur ya kalimatnya. Atau bertanggung jawab. Sama dengan yang jangan mencontek ya. Mencontek itu berarti kan harus bertanggung jawab ya, mengerjakan sesuai dengan apa yang diminta. Jadi keyakinan kelas kita ini sudah ada 5 yang harus kalian yakini. Kira-kira coba dilihat. Untuk yang pertama disiplin, kemudian saling menghormati, menjaga sopan santun, menjaga kebersihan, bertanggung jawab, dan jujur. Kira-kira sepakat? Sepakat? Bisa diyakini nanti? Karena nilai-nilai ini yang akan kita yakini setiap kita dalam belajar. Kira-kira apa yang kita langgar keyakinan hari ini? Kalau bisa kan jangan ada yang dilanggar ya. Jadi ini sepakat? Kalau sepakat silakan sebagai tanda bahwa semua anggota kelas sudah sepakat untuk mengisi bertanda tangan di sini ya. Kita mulai dari berikutnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dika Ardani dari kelas 92. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kafang Taudirama dari kelas 92. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurmelia dari kelas 92. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jelita Risma dari kelas 92.